Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban mim izalatan janim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami binalmi wa daral akhirati wa radallahi ta'ala wa syukran ala nikmatin akli wa nikmatin syahatil badani fadhan tanan ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bidika man khususan khasatan ila muslimata kitab mafatibika Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami'an lamiti wa masyayikhna wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sa'alna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fiqh juz tsalis ya, atau juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini akan membahas tentang bab najasat atau bab yang menerangkan tentang beberapa najis. Mari kita mulai. Siapkan alat tulisnya, pulpen, dan juga mungkin steko kalau diperlukan untuk menghapus jika terjadi kekeliruan. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi alami fitrani amin. An-najasatu utaikiku bab nerake pira-pira najis. An-najasatu utai bab nerangke propro najis. Jadi bab ini menerangkan tentang beberapa najis ya. Nah, di situ diterangkan an-najasatu utai propro najis. An-najasatu utai propro najis iku salah satu anwain ono telu propro warna. Iku salah satu anwain ono telu propro warna. Mughaladzatun rupane najis mughaladzah. Mughaladzatun rupane najis mughaladzah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawasitatun lan najis mutawasitah. Wa mutawasitatun lan najis mutawasitah. Jadi berkenaan dengan bab najasat, perlu saya mengetahui bahwasanya macamnya najis itu ada 3 macam. Pertama apa? Yaitu pertama najis mughaladzah. Najis mughaladzah. Yang kedua yaitu najis mukhaffafah, dan yang ketiga atau yang terakhir najis mutawasithah. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya ulama membagi najis menjadi 3 bagian, yaitu najis mughaladzah, mukhaffafah, mutawasithah. Itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara mensucikannya. Karena apa? Dari 3 macamnya najis ini nanti cara mensucikannya itu berbeda-beda. Antara satu dengan yang satunya itu cara mensucikannya berbeda-beda. Maka ulama di dalam hal najis itu membagi menjadi 3 bagian. Jadi tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan. Nah, adapun pengaruh hukumnya antara najis mughaladzah, mukhaffafah, mutawasithah itu terhadap ibadah adalah sama. Jadi pengaruhnya sama saja. Ketika kita itu melakukan sholat kok terkena najis mughaladzah, maka ya juga batal sholat di kita. Atau mungkin ketika kita sholat
kok terkena najis mukhafafah, maka juga batal salat kita. Atau mungkin ketika kita salat terkena najis mutawasito, juga batal salat kita. Jadi masalah pengaruh hukumnya dari 3 macamnya najis itu sama terhadap ibadah kita, itu pengaruh hukumnya sama. Ketika kita akan mau sholat kok ternyata baju yang kita pakai untuk sholat terkena najis mughaladhah, itu nanti juga harus disucikan terlebih dulu. Kalau enggak, tidak sah sholat kita. Atau terkena najis mukhafafah, seperti itu juga harus kita sucikan terlebih dulu. Kalau terkena najis mutawasito juga sama, harus kita sucikan terlebih dulu. Kalau sampai kita tidak mensucikan, lantas kita pakai sholat, baik yang terkena najis mughaladhah, mutawasito, mukhafafah, itu nanti tetap sama-sama tidak menjadikan keabsahan sholat kita, itu ya. Jadi intinya najis itu ada 3, secara garis besar ada 3, mughaladhah, mukhafafah, dan mutawasito. Sekarang kita bahas yang mughaladhah. Kita bahas secara detail. An-najasatu utai najis al-mughaladhatu kang den botake. Al-mughaladhatu kang den botake ya najasatul mughaladhah. Ya najasatul mughaladhah iku najasatul kalbi najise asu. Iku najasatul kalbi najise asu. Wal khinziri lan najise celeng. Wal khinziri lan najise celeng. Walu abuhu lan liure. Walu abuhuma lan liure kalep wal khinzir. Walu abuhuma lan liure kalep wal khinzir. Wa mukhatuhuma lan umbele kalep wal khinzir. Wa mukhatuhuma lan umbele kalep wal khinzir. Wa araquhuma lan kringete kalep wal khinzir. Wa araquhuma lan kringete kalep wal khinzir. Wa malan hayawan tawalada kang metu apa ma minhuma saking kalep wal khinzir. Au min ahadima utawa saking salah sijine kalep wal khinzir. Au min ahadima utawa saking salah sijine kalep wal khinzir. Walau hayawanin lan halih senajan ing dalem satane hayawan. Walau hayawanin lan halih senajan ing dalem satane hayawan tohirin kang suci. Lah najis mughaladhah itu apa? Najis mughaladhah itu adalah najis yang berasal dari anjing dan babi atau celeng. Kalau memang babi hutan istilahnya celeng tadi. Jadi anjing dan babi, baik babi rumahan ataupun babi hutan, itu celeng, itu najis mughaladhah, baik itu air liurnya, ingusnya, dan keringatnya yang berasal dari keduanya. Intinya semua tubuhnya anjing, mulai dari kepala sampai kaki, tubuhnya babi, celeng, dari kepala sampai kaki, itu semuanya najisnya najis mughaladhah. Dan begitu juga yang termasuk najis mughaladhah adalah binatang yang terlahir dari keduanya. Semisal ada anjing
berhubungan dengan sesama anjing, dia melahirkan anjing, maka anaknya pun juga najis mughaladho. Atau babi berhubungan dengan babi melahirkan babi, anaknya pun juga najis mughaladho. Atau salah satunya meskipun bersama binatang yang suci, semisal ada anjing berhubungan dengan kambing jantan, akhirnya dari hubungan tersebut menghasilkan anak yang berupa kambing. Jadi ada anjing melahirkan, dari hubungannya dengan kambing itu melahirkan anak yang berupa kambing, maka kambing yang dihasilkan dari anjing dan kambing tadi juga hukumnya najis mughaladho. Seperti itu ya contohnya. Nah sekarang terusnya cara mensucikan najis mughaladho itu bagaimana? Taharatun najasati utai sucine najis. Taharatun najasati utai sucine najis al mughaladhoti kang den ebotake. Al mughaladhoti kang den ebotake iku yusalu den wasu. Apa mau diuhe panggonane najasatul mughaladho. Apa mau diuhe panggonane najasatul mughaladho sab'a maratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Sab'a maratin kelawan 7 pira-pira ambalan oleh baso mau bimain kelawan banyu. Bimain kelawan banyu taurin kang suci tur nucake. Taurin kang suci tur nucake. Nah, ihdahunna utai salah sijine sabu marat. Ihdahunna utai salah sijine sabu marat iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. Utawa iku biturabin den campur kelawan lebu, ngoten kangge yan komplit. Iku biturabin den campur kelawan lebu tahurin kang suci tur nucake. Tahurin kang suci tur nucake oleh baso mau ba'da zawali aini najasati. Ba'da zawali aini najasati ing dalem sause ilange kahanane najis. Ba'da zawali aini najasati ing dalem sause ilange kahanane najis. Nah sekarang cara mensucikan sesuatu yang terkena najis mughaladho. Itu caranya bagaimana? Caranya yaitu tempat najis tersebut itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan dengan menggunakan air yang suci dan dapat mensucikan. Dan salah satunya dari ketujuh basuhan tadi itu harus dicampur dengan debu, dan debunya itu juga debu yang suci dan mensucikan. Kapan? Yaitu setelah menghilangkan bentuk najis itu sendiri. Jadi prakteknya umpama ada tempat salat kita yang terkena najis mughaladho, maka itu nanti pertama kali yang kita lakukan, kita hilangkan dulu bentuk najisnya, kita hilangkan dulu. Setelah itu kita hilangkan juga sifat-sifat najis, yaitu bau, rasa, dan warnanya kita hilangkan. Nah setelah itu langkah selanjutnya baru kita basuh tempat tersebut dengan air yang suci dan mensucikan sebanyak 7 kali. Jadi kita ulang basuhnya 7 kali, dan salah satu dari 7 itu kita campur dengan debu yang suci dan mensucikan. Entah itu kamu campur debu tadi adalah basuhan yang pertama atau kedua atau ketiga atau yang kelima atau yang terakhir, itu terserah. Cuma yang disunahkan, yang dicampur debu itu adalah basuhan yang sebelum terakhir. Jadi yang disunahkan
untuk dicampur debu yang suci dan mensucikan itu adalah air yang dibuat untuk membasuh basuhan yang sebelum terakhir. Semisal yaitu basuhan pertama kamu campur debu, setelahnya air biasa itu enggak masalah, itu sunnah hukumnya. Atau yang kamu campur debu itu adalah basuhan yang kelima, yang pertama, kedua, tiga, empat tidak kamu campur dengan debu, hanya air saja. Yang kelima kamu campur dengan debu. Nah, keenam, ketujuh enggak kamu campur dengan debu, itu enggak masalah, itu malah mendapatkan pahala kesunahan. Walaupun toh seperti itu boleh juga kamu yang campur debu, yang kamu campur debu itu adalah basuhan yang terakhir, yang ketujuh, itu juga boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan seperti itu ya. Nah sekarang najis yang kedua yang kita bahas yaitu najis mukhafafah. Setelah kita tahu apa itu najis mughaladzah dan bagaimana cara mensucikan najis mughaladzah, kita tingkatkan ke pembahasan selanjutnya yaitu membahas najis mukhafafah. Anajasatu utawi najis. Anajasatu utawi najis al mukhafafatu kang den ringanake. Al mukhafafatu kang den ringanake ya najis mukhafafah. Ya najis mukhafafah iku bolu sobi uye bocah lanang cilik. Iku bolu sobi uye bocah lanang cilik. Aladzi lam yatagodha kang durung mangan sapa sobi. Aladzi lam yatagodha kang durung mangan sapa sobi ila bilabani kejaba kelawan susu. Ila bilabani kejaba kelawan susu. Walam yablug lan durung temeka sapa sobi. Walam yablug lan durung temeka sapa sobi, urung temeka al haulaini ing rong taun. Al haulaini ing rong taun. Jadi najis mukhafafah itu adalah air kencingnya bayi laki-laki. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan kecuali hanya air susu. Serta dia itu belum mencapai umur 2 tahun Hijriah. Jadi ketika ada anak bayi laki-laki, dia itu usianya belum mencapai 2 tahun dan tidak ada yang dimakan kecuali hanya susu. Maka jika dia itu kencing, maka hukum kencingnya itu adalah najis, tapi najisnya najis mukhafafah, najis yang ringan. Lah susu ini tadi itu baik air susu itu berasal dari manusia ataupun binatang, ini enggak masalah. Maksudnya tidak mempengaruhi, tetap masih air kencingnya dihukumi sebagai najis mukhafafah. Baik binatang itu binatang yang suci ataupun tidak. Nah, namun kalau menurut pendapat Imam Al-Athra'i, air susu tadi yang dimaksud itu hanyalah air susu manusia. Maka jika ada bayi laki-laki kok dia itu sudah minum susunya itu minum susu dari binatang, maka dia sudah dianggap najisnya air kencingnya tadi, najisnya itu najis yang tidak mukhafafah. Karena apa? Sudah melanggar syarat yang nomor 2.
Jadi intinya air kencing bayi laki-laki itu bisa dikatakan sebagai najis mukhafafah. Syaratnya ada 3 tadi. Pertama apa? Dia yang dikonsumsi tidak ada lain kecuali air susu ya, dan dia statusnya laki-laki, kelaminnya laki-laki, dan yang nomor 3 umurnya belum sampai genap 2 tahun hijriah. Nah, tapi di dalam masalah ini lah, kalau menurut Imam Ath-Dha'i itu yang dimaksud adalah hanya susu dari manusia. Adapun ketika ada anak kecil, kok anak laki-laki kecil belum usia 2 tahun tapi dia sudah minum susu dari binatang, semisal yang diminum susu sapi, maka yang seperti ini bisa menggagalkan atau bisa melanggar syarat yang nomor 2. Kalau seperti itu nanti air kencingnya sudah tidak dianggap sebagai najis mukhafafah, seperti itu. Nah, dan kalau menurut Imam Az-Zarkashi itu tadi Ath-Dha'i ya. Nah, sekarang kalau menurut Imam Ath-Dha'i bagaimana? Kalau menurut Imam Ath-Dha'i air susu binatang itu harus berupa binatang yang suci, harus dari susu binatang yang suci. Jadi kalau menurut Imam Ath-Dha'i itu nanti andaikan ada anak bayi laki-laki, ada bayi laki-laki usianya belum genap 2 tahun dan minumnya atau yang dikonsumsi itu hanyalah air susu, baik itu air susu dari ibunya sendiri ataupun dari binatang yang suci, binatang yang suci, itu nanti air seninya masih dihukumi sebagai najis mukhafafah. Itu kalau menurut Imam Az-Zarkashi ya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu najis mukhafafah, sekarang kita pun juga harus tahu cara mensucikan najis mukhafafah. Kenapa? Karena antara najis mughalladhah tadi dengan najis mukhafafah ini cara mensucikannya itu berbeda. Nah, sekarang caranya bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Mari kita teruskan. Taharatun najasati. Taharatun najasati utawi nuceni najis. Taharatun najasati utawi nuceni najis al mukhafafati kang dindinganake. Al mukhafafati kang dindinganake iku yurasudin siratake. Iku yurasudin siratake alama halia ing atase panggonane najasatul mukhafafah. Alama halia ing atase panggonane najis mukhafafah apa maun banyu. Hatta ya batala sehingga teles. Hatta ya batala sehingga teles apa mahaluha. Hatta ya batala sehingga teles apa mahalaha. Hatta ya batala sehingga teles apa mahalaha atau mahaliha ya. Jadi cara mensucikan najis yang kategori najis mukhafafah yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali air susu dan dia belum berusia genap 2 tahun, maka caranya menghilangkan najis tadi, cara mensucikan najis tadi yaitu dengan cara dipercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut sampai basah. Jadi prakteknya ketika ada air kencing yang keluar dari kemaluan anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali susu
dan usianya belum genap 2 tahun Hijriah, maka terlebih dulu air kencing tersebut kita hilangkan bentuknya. Begitu juga sifat-sifatnya seperti bau, rasa, ya, terus warna. Nah, setelah itu baru kita percik dengan air. Jadi kita percik dengan air sampai merata. Walaupun tidak sampai menggenang, akan sudah basah, itu sudah cukup. Nah, sekarang alasan terjadi perbedaan cara mensucikan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan atau khunsa itu apa? Alasannya kok dibedakan cara mensucikannya antara air kencingnya anak laki-laki tadi dengan anak perempuan atau anak yang khunsa. Nah, alasannya pertama yaitu karena persentase menggendong bayi laki-laki itu lebih banyak daripada bayi perempuan atau bayi khunsa. Nah, sehingga hukum air kencing bayi laki-laki itu diringankan. Diringankan. Nah, kedua alasannya karena air kencing bayi laki-laki itu lebih lembut kalau dibanding dengan air kencing bayi perempuan. Nah, alasan yang ketiga karena air kencing bayi laki-laki itu berasal dari air dan tanah. Nah, sedangkan air kencing perempuan itu berasal dari darah dan daging. Nah, hal ini yaitu karena apa? Memandang bahwasanya Hawa istrinya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu kalau menurut keterangan yang dalam kitab Al-Mughni Mutas. Seperti itu. Nah, sekarang kita teruskan. Setelah kita tahu apa itu najis mukhaffafah, bagaimana cara mensucikan, kita teruskan yaitu ke najis yang ketiga yaitu mutawasithah. Anajasatu utawi najis. Anajasatu utawi najis al-mutawasithatu. Al-mutawasithatu kang tengah-tengah. Al-mutawasithatu kang tengah-tengah iku nawaani ana rong werna. Hukmiyatun rupane najis bangsa hukum. Wa ainiyatun lan najis bangsa ain. Jadi najis mutawasithah itu dibagi menjadi dua. Jadi najis mutawasithah itu ada dua. Satu yaitu najis hukmiyah, yang kedua yaitu najis ainiyah. Nah, najis ainiyah itu apa? Najis ainiyah itu apa? Najis hukmiyah itu apa? Perlu saya mengetahui bahwasanya an-najasatu utai najis. An-najasatu utai najis al-hukmiyatu kang bangsa hukum. Al-hukmiyatu kang bangsa hukum ya najasatul hukmiyah. Ya utai najasatul hukmiyah iku alati najis. Laisa kang ora ana iku lah kedue alati apa jirmun bentuk wala ta'munan ora rasa wala laununan ora warna wala rikunan ora ambu. Contone kaboli gharisabi kaya uyuhe sak liyane bocah lanang cilik.
kabuli ghairi syabi kaya uye sakliyane bocah lanang cilik. Ira Java ing dalam nalikane wis garing apa bolu ghairi syabi. Ira Java ing dalam nalikane wis garing apa bolu ghairi syabi walam tadhar lan ora petelo. Walam tadhar lan ora petelo lahu kedue bolu ghairi syabi apa sifatun sifat. Nah, sekarang yang kita perlu ketahui terlebih dulu yaitu macamnya najis mutawasito yang pertama yaitu najis hukmiyah. Perlu saya mengetahui bahwasanya najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak memiliki bentuk, jadi nggak ada bentuk najisnya, dan juga tidak ada rasanya, dan juga tidak ada warnanya, dan juga tidak ada baunya. Maka jika ada najis kok tidak ada bentuknya, rasanya, warnanya, dan baunya, itu dinamakan najis hukmiyah. Contohnya yaitu seperti air kencing selain bayi laki-laki. Air kencing selain bayi laki-laki, semisal air kencingnya anak bayi perempuan ataupun air kencingnya orang dewasa. Maka yang seperti ini, air kencing selain bayi laki-laki, ketika dia itu sudah kering, air kencing itu sudah kering dan tidak terlihat sifat-sifat najisnya, seperti bahannya sudah tidak ada, rasanya tidak ada, terus warnanya juga tidak ada, maka yang seperti itu najisnya dikatakan atau dinamakan sebagai najis hukmiyah. Nah, sekarang untuk menghilangkan najis yang hukmiyah seperti itu bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Taharatun najasati utai nucani najis. Taharatun najasati utai nucani najis al hukmiyati kang bangsa hukum. Al hukmiyati kang bangsa hukum. Eko tadhuru. Eko tadhuru bisa suci apa najis hukmiyah. Eko tadhuru bisa suci apa najis hukmiyah. Bigosliha kalawan basuh najis hukmiyah. Bigosliha kalawan basuh najis hukmiyah bilma'i kalawan banyu. Bilma'i kalawan banyu. Walau marotan lan senajan iku saambalan. Walau marotan lan senajan iku saambalan wahidatan kang siji. Jadi cara untuk mensucikan najis yang sebangsa hukmiyah yaitu dengan cara dibasuh dengan air. Jadi tempat yang terkena najis hukmiyah tadi kita basuh dengan air. Walaupun hanya satu kali saja itu sudah cukup pembahasannya. Itu nanti tempat yang terkena tadi setelah kita basuh dengan satu kali basahan tadi itu sudah dihukumi suci. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu najis hukmiyah dan bagaimana cara menghilangkannya, kita teruskan ke najis yang kedua dari najis mutawasito, yaitu an-najasatu utai najis. An-najasatu utai najis al-ainiyatu kang bangsa ain. Al-ainiyatu kang bangsa ain ya yo najasatul ainiyah. Ya najasatul ainiyah iku alati najis. Iku alati najis la kang iku kedue alati. La kang iku kedue alati jirmun utai bentuk. Jirmun utai bentuk.
Jinmun utai bentuk, au ta'mun utawa rasa. Au ta'mun utawa rasa. Au launun utawa werna. Au launun utawa werna, au rikun utawa ambu. Au rikun utawa ambu. Contone kalgo iti kaya tai. Kalgo iti kaya dene tai waro silan tletong. Waro silan tletong. Wadami lan getih. Wadamilan getih. Wal qaihi lan uta-utaan. Wal qaihi lan uta-utaan. Wal qailan wal qaihi mung lan nanah ya. Sing terakhir huruf ha iku maknane nanah. Wal qaihi lan nanah ya. Wal qaihi lan nanah wal qai'i lek sing akhirane hamzah. Wal qailan uta-utaan sing akhirane niku ha maknane apa nanah. Lek sing akhirane hamzah qai'i uta-utaan ya. Wal qailan uta-utaan. Wal muskiri lan perkara kang mendemi. Wal muskiri lan perkara kang mendemi al-ma'i kang cuwer. Al-ma'i kang cuwer. Wal madhi lan madhi. Wal madhi lan madhi. Wal wadi lan wadi. Wal wadi lan wadi. Wal maitati lan badang. Wal maitati lan badang bijamai ajzaiya kelawan sekabehane pira-pira juse meta. Bijami ajzaiya kelawan sekabehane pira-pira juse meta ila metatal adami kejaba batange anak Adam. Ila metatal adami kejaba batange anak Adam wasamakilan iwak Allah. Wasamakilan iwak Allah wal jaradilan walang. Wal jaradilan walang. Wala banil hayilan pewane hayawan kang urip. Wala banil hayilan pewane hayawan kang urip layuk kalau kang ora kena den pangan. Layuk kalau kang ora kena den pangan apa lamu daging hayin. Apa lamu daging hayin. Para adami kang sakliyane anak Adam. Para adami kang sakliyane anak Adam. Awal juz ilan juz. Wal juz ilan juz al munfasili kang pisah apa juz. Al munfasili kang pisah apa juz minal hayawani sanging hayawan. Minal hayawani sanging hayawan al hayy kang urip. Al hayy kang urip. Para adami sakliyane anak Adam. Para adami sakliyane anak Adam wasamakilan iwak Allah. Wasamakilan iwak Allah wa jaratilan walang. Wal jaratilan walang. Jadi najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang memiliki bentuk. Jadi ada bentuknya. Dan selain ada bentuknya itu juga ada rasanya, ada warnanya, dan juga ada baunya. Jadi kalau ada najis kok ada bentuknya, ada rasanya, warnanya, dan baunya itu namanya najis ainiyah. Ya, najis ainiyah tadi termasuk najis mutawasitoh bagian yang kedua. Nah contohnya najis ainiyah itu apa? Sepertinya kotoran manusia. Itu kan ada bentuknya, baunya, rasanya, warnanya. Begitu juga contohnya lagi yaitu kotoran binatang, mungkin kotoran kambing, kerbau. Itu juga termasuk kategori najis ainiyah. Dan juga termasuk darah. Darah ini juga termasuk najis ainiyah. Ada bentuknya, warnanya, baunya, rasanya. Nah kecuali yaitu hati dan limpa.
hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan, ini kan juga terbentuk dari apa? Darah. Makanya warnanya kan merah toh. Nah, walaupun toh darah, hati dan limpa dari binatang yang halal untuk dimakan, dikonsumsi, ini tidak dihukumi sebagai najis. Jadi semua darah, baik darah manusia ataupun binatang, itu hukumnya najis. Najisnya kategori najis ainiyah, kecuali apa? Hati dan limpa dari binatang yang halal untuk dikonsumsi. Nah, sekarang adapun darah yang masih terdapat pada daging dan binatang yang halal dimakan setelah disembelih secara syarak, maka hukumnya apa? Hukumnya ialah najis. Najis makfu, masih dia itu tetap najis tapi diampuni dengan syarat apa? Tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, masalah darah, masalah darah ini jadi ada perinciannya. Masalah darah itu ada perinciannya. Intinya semuanya darah dari binatang ataupun manusia itu hukumnya najis ini ya. Tapi kalau hati dan limpa tadi kan tidak, asalkan hati dan limpa itu adalah hati dan limpanya binatang yang halal dimakan, itu tidak najis. Tapi kalau hati dan limpanya binatang yang tidak halal untuk dimakan, seperti hanya mungkin hatinya harimau ataupun ketek, maka hukumnya najis ainiyah. Dan begitu juga yang termasuk najis ainiyah, contohnya lagi yaitu nanah. Semisal yaitu ada orang yang terkena penyakit itu udun, maka biasanya kalau udun itu nanti pecah akan makan nanah, maka nanah itu juga hukumnya najis ainiyah. Nah, darah dan nanah itu dipandang dari kemakfuannya, maksudnya diampuninya, dia itu sebenarnya apa? Sebenarnya tetap najis tapi dimakfu. Jadi intinya darah dan nanah itu kalau dipandang dari kemakfuan dan tidaknya itu terbagi menjadi tiga. Nomor satu yaitu tidak dimakfu, maksudnya tidak diampuni secara mutlak, yaitu apa? Yaitu darah dan nanah yang berasal dari binatang yang termasuk najis mughaladho, seperti hanya anjing ataupun babi. Darah dan nanah yang sengaja dilumurkan, ini juga tidak dimakfu. Dan selanjutnya itu darah dan nanah yang bercampur dengan hal yang lain, ini juga tidak dimakfu. Nah, yang nomor 2 yaitu darah yang dimakfu. Kapan? Yaitu ketika darah atau nanah tersebut itu sedikit, yaitu darah dan nanah yang berasal dari dirinya sendiri dan tidak berasal dari najis mughaladho serta tidak sengaja dilumurkan. Contohnya seperti hanya mungkin ada orang yang punya penyakit udun di pantatnya. Nah, ketika dia itu sholat, duduk tahiyat, baik tahiyat akhir mungkin atau tahiyat awal, itu tiba-tiba udunnya meletus, akhirnya keluar darah. Maka darah yang keluar dari udun tadi kategori darah sedikit, yang mana hukumnya ada dimakfu, maka sholatnya dia itu tetap dihukumi sah. Kenapa? Karena itu darah berasal dari dirinya sendiri dan kategori darah yang sedikit, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu darah dan nanah yang berasal dari dirinya sendiri, dimakfu, maksudnya diampuni, walaupun itu hukumnya tetap suci tapi diampuni meskipun banyak. Dari darah dan nanah yang berasal dari dirinya sendiri itu dimakfu meskipun banyak
dengan syarat apa? Tidak disengaja, tidak disengaja dan tidak melewati tempatnya. Nah, bila kedua syarat ini kok tidak terpenuhi, maka yang dimakfu hanya darah dan nanah yang sedikit seperti itu ya. Jadi contohnya najis ainiyah itu diantaranya tadi apa? Yang darah dan nanah. Dan lagi contohnya najis ainiyah yaitu muntahan. Muntahan baik dari manusia ataupun binatang itu hukumnya najis ainiyah. Dan termasuk najis ainiyah lagi contohnya itu benda cair yang memabukkan. Benda cair yang memabukkan semisal khamr atau topi miring, brandy, kontol, itu cairan yang memabukkan, itu hukumnya najis ainiyah. Nah, termasuk contohnya lagi najis ainiyah yaitu madhi. Madhi itu juga najis ainiyah. Lah, madhi itu apa? Balu seman ketahui. Bahasanya madhi itu adalah air yang keluar secara cair. Jadi air yang keluar secara cair dengan berwarna putih atau mungkin warnanya kuning, yang umumnya terjadi yaitu setelah syahwat, namun tidak terlalu kuat syahwatnya. Nah, madhi ini biasanya lebih banyak terjadi pada seorang perempuan daripada laki-laki. Dan contohnya najis ainiyah selanjutnya yaitu wadhi. Wadhi ini juga termasuk najis ainiyah. Nah, wadhi itu apa? Wadhi itu adalah air yang berwarna putih keruh dan dia itu kental, yang secara umum yaitu keluar setelah kencing. Biasanya setelah kencing kok mengeluarkan air berwarna putih keruh dan dia itu kental, maka itu adalah wadhi. Atau keluarnya itu setelah membawa beban yang berat, asalkan ciri-cirinya seperti itu, warnanya keruh, kental, berarti itu adalah wadhi, yang mana adalah hukumnya najis ainiyah. Nah, selanjutnya contoh dari benda-benda atau perkara yang dihukumi sebagai najis ainiyah yaitu bangkai serta semua bagian-bagiannya, kecuali yaitu bangkai manusia. Kalau bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau bangkai manusia, ikan, belalang ini tidak najis hukumnya, tapi suci. Atau mungkin ada manusia yang karena mungkin tabrakan akhirnya kakinya patah, lepas, maka kakinya ini pun juga hukumnya suci. Nah, seperti itu. Nah, contohnya lagi sesuatu yang dihukumi sebagai najis ainiyah itu adalah air susu binatang yang tidak halal dagingnya. Semisal apa? Semisal mungkin susunya harimau atau mungkin susunya ketek. Ini juga termasuk najis ainiyah. Jadi air susu binatang yang tidak halal dagingnya itu hukumnya najis ainiyah, kecuali itu air susu manusia. Manusia kan tidak halal daging yang dikonsumsi. Namun susunya ini hukumnya tidak najis, tapi suci. Nah, termasuk lagi contoh najis ainiyah yaitu bagian tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup. Bagian tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup ini hukumnya adalah najisnya najis ainiyah. Yaitu kecuali yaitu rambut dan bulu binatang yang halal dimakan, maka rambut dan bulu tersebut itu dihukumi suci.
Nah, begitu juga dihukumi suci apa, yaitu tulang, gigi, tanduk, dan telapak kaki sapi, dan juga kambing atau rusa. Ini dihukumi suci. Jadi contohnya diantaranya tadi apa? Yang najis ainah yaitu bagian tubuh yang terpisah dari binatang yang masih hidup. Nah, kecuali apa? Kecuali manusia. Kecuali manusia, ikan dan belalang. Jadi ketika ada orang atau ada ikan ya, semisal ada ikan itu kok terpotong ekornya, maka ekor yang lepas dari tubuhnya ini tetap dihukumi suci, tidak najis, bahkan halal untuk dimakan, itu ya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu najis ainiyah, sekarang kita pun juga harus tahu cara mensucikan najis ainiyah tersebut. Mari kita teruskan. Taharatun najasati. Taharatun najasati utai nuceni najis. Taharatun najasati utai nuceni najis ainiyati kang bangsa najis ain. Al ainiyati kang bangsa najis ain iku yusalu den wasuh. Iku yusalu den wasuh apa mahaluha panggonane najasatil ainiyah. Apa mahala panggonane najasatul ainiyah oleh mbasuh mau bil mai kelawan banyu ya. Bil mai kelawan banyu hatta yazula sehingga ilang. Hatta yazula sehingga ilang apa ta'mu najasati rasane najis. Apa ta'mu najasati rasane najis warihu halan ambune najis ya. Wariku lan ambune najis walanuha lan warnane najis. Walanuha lan warnane najis. Walaya duru lan ora bahaya utawa ora bahayani. Walaya duru lan ora bahayani apa bako ta'mi tetepi rasa. Apa bako ta'mi tetepi rasa wahdau halih ijeni. Wahdau halih ijeni ta'mi awirihi utawa ambu. Awirihi utawa ambu. Walau nilan werna. Walau nilan werna ma'ana hale bareng. Ma'ana hale bareng ansura kang angel. Ansura kang angel apa zalika mengkon-mengkono ilangi rih walaun. Apa dalika mengkono ilangi rehwa walaun. Nah, sekarang cara mensucikan najis ainiyah. Najis ainiyah tadi apa? Najis yang ada bentuk, ada rasa, ada warna, ada baunya. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya yaitu dengan cara membasuh tempat najis tersebut dengan air yang sampai bisa menghilangkan rasa. Jadi cara membasuh najis ini yaitu membasuh tempat najis tersebut dengan air sampai rasa, bau dan warna dari najis tersebut itu hilang. Dan tidaklah berbahaya, maksudnya hukumnya tetap najis tapi diampuni. Nah, jadi dan tidaklah berbahaya, maksudnya hukumnya tetap najis tapi dimakfu bila masih terdapat rasanya saja. Kalau karena saking sukarnya untuk dihilangkan rasanya, sampai akhirnya ketika sudah dibasuhi dia masih tetap saja masih tertinggal rasanya, maka yang seperti itu hukumnya najis tapi dimakfu ya, najis tapi dimakfu. Nah, ukuran rasa najis yang sulit dihilangkan itu bagaimana? Yaitu sekira
tidak bisa hilang kecuali dengan cara memotong benda yang terkena najis tersebut. Maka ketika harus memotong, bisanya hilang itu harus memotong benda yang terkena najis tersebut, maka kategori ini sudah sukar untuk dihilangkan najis tersebut. Maka kalau seperti itu hukumnya yaitu najis namun dimakfu. Atau bau setawarna secara bersamaan, karena sulitnya menghilangkan bau setawarnya secara bersamaan, ini nanti hukumnya tempat tersebut itu najis tapi dimakfu. Nah, ukuran menghilangkan bau setawarna ini dianggap sulit kapan? Batasannya yaitu sekira sudah kita basuh berulang 3 kali kok itu masih tetap, atau sudah kita usahakan dengan memakai sabun cara menghilangnya, tapi bau serta warna ini masih tetap, maka itu kategori hilang untuk sukar untuk dihilangkan. Maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya tempat tersebut yang masih tersisa bau dan warna karena sulitnya untuk dihilangkan adalah hukumnya suci. Hukumnya najis tapi dimakfu. Jadi di dalam masalah ini kita harus tahu bahwasanya sifat najis itu ada yang berat, ada yang ringan. Nah, sifat najis yang berat apa? Yaitu rasa. Rasa itu masuk kategori sifat najis yang berat. Dan yang kedua yaitu warna yang berkumpul dengan bau. Ini termasuk sifat kuat. Dan adapun sifat lemahnya najis yaitu apa? Yaitu warna dengan sendirinya, terus bau dengan sendirinya. Jadi ketika ada najis yang sudah kita usahakan kita basuh, kok ternyata kita basuh berulang-ulang itu masih tersisa rasanya, dan rasa itu tidak akan bisa hilang kecuali kita memotong bagian yang terkena najis tadi. Maka hukumnya itu nanti apa? Maka hukumnya adalah najis tapi dimakfu. Atau semisal kita itu menghilangkan najis ainiyah dengan cara kita basuh, sampai kita basuh berulang 3 kali, atau mungkin sudah kita cuci dengan sabun tapi ternyata baunya, warnanya masih tetap, maka yang seperti ini juga dikategorikan hukumnya adalah najis tapi dimakfu. Seperti itu. Nah, sekarang kalau setelah kita basuh ternyata hanya baunya saja yang tersisa. Sudah kita usahakan ya, sudah kita basuh sampai 3 kali kok ternyata baunya masih tetap, maka yang seperti ini hukumnya suci. Jadi ada perbedaan ya. Ini harus kamu waspadai. Dan kamu perhatikan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya tidak keliru. Seperti itu ya caranya menghilangkan najis ainiyah. Nah, sekarang menerangkan tentang kesucian khamr atau arak. Di situ diterangkan taharatul khamri utawi ikiku nerangke sucine arak. Taharatul khamri utawi ikiku nerangke sucine arak. Tathuru suci. Apa al-khamru arak? Al-khamru arak? Idza sorot ing dalem nalikane dadi apa khamr.
Ila syarat indel nalikane dadi apa khamar iku kholan cokak. Iku kholan cokak. Binafsia kalawan awak dhewe ni khamar. Binafsia kalawan awak dhewe khamar. Jadi khamar itu bisa suci ketika dia itu sudah menjadi cokak dengan sendirinya. Nah, khamar itu apa? Khamar itu kalau menurut arti bahasa artinya ialah perasan anggur, baik yang diharamkan atau tidak diharamkan. Nah, sedangkan kalau secara syarat khamar itu adalah setiap benda cair yang memabukkan, baik yang berasal dari kurma atau tebu atau madu atau yang lain. Nah, khamar berubah menjadi cokak yang dihukumi suci bisa dengan cara dibiarkan tanpa dicampur dengan sesuatu yang lain. Dan kalau menurut qaul ashah bisa dengan cara yaitu ditempatkan di bawah terik matahari lalu dipindah ke tempat yang teduh. Nah, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Jadi intinya ketika ada khamar kok dia itu dengan sendirinya berubah menjadi cokak, maka yang seperti itu hukumnya menjadi suci. Kan aslinya khamar najis toh. Tapi kalau dia itu sudah berubah menjadi cokak dengan sendirinya, maka hukumnya ganti suci. Nah, sekarang terusnya menerangkan tentang kesucian kulit bangkai. Taharatu jildi maitati. Taharatu jildi maitati utawi ikiku narake nucani kulite batang. Taharatu jildi maitati utawi ikiku narake nucani kulite batang. Nah, yadhuru bisa suci. Yadhuru bisa suci apa jildu metati kulite batang. Apa jildu metati kulite batang. Bidabi kalawan den sama. Bidabi kalawan den sama. Ila jida kejaba. Ila jida metati kabi kejaba kulite batange asu. Ila jida metati kabi kejaba kulite batange asu. Wal khinjiri lan kulite batange khinjir atau celeng atau babi ya. Wamalan hayawan tawalada kang metu apa ma minhuma saking kalep wal khinjir. Aw min ahadima utawa saking salah sijine kalep wal khinjir ma hayawanin satane hayawan. Ma hayawanin satane hayawan tohirin kang suci. Nah, sekarang menerangkan tentang kesucian kulit bangkai. Nah, sebelum membahas itu kita harus tahu bangkai itu apa. Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya. Baik itu binatang yang halal dikonsumsi dagingnya ataupun tidak halal dikonsumsi. Jadi ketika ada semisal hayawan yang halal dikonsumsi mati dengan sendirinya, maksudnya mati tanpa disembelih dengan syariat. Semisal ada kambing mati dengan sendirinya, terus ada sapi mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan syariat, maka ini dihukumi batang atau bangkai. Atau ada harimau, yang mana harimau adalah hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kok dia itu mati dengan sendirinya, maka hukumnya bangkai. Atau matinya dengan sebab disembelih secara syar'i, tetap hukumnya bangkai. Nah, jadi ketika mungkin ada
ayam disembelih tidak secara syar'i. Ini tadi kan hukumnya juga bangkai. Contohnya yaitu ada ayam disembelih oleh orang non muslim, maka yang seperti ini hasil sembelihnya adalah haram untuk dikonsumsi, dan itu kategori bangkai. Kenapa? Syarat penyembelihan diantaranya itu orangnya harus beragama Islam. Kalau kok yang menyembelih berarti non muslim, berarti kan tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, kulitnya bangkai semisal ada sapi yang penyembelihannya secara syar'i itu tidak memenuhi syarat atau mati dengan sendirinya, ini nanti sapi ataupun kambing ataupun yang lain yang statusnya itu dia bangkai, maka kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan. Adapun cara mensucikannya itu kulit bangkai tadi yaitu dengan cara disamak. Jadi intinya setiap kulitnya bangkai itu bisa suci dan bisa dimanfaatkan. Namun walaupun bisa dimanfaatkan, ini tidak boleh untuk dikonsumsi ya. Kalau untuk mungkin baju ataupun mungkin untuk itu beduk itu boleh, ataupun mungkin untuk sabuk itu juga boleh. Dan untuk bisa mensucikannya itu caranya apa? Dengan cara disamak. Jadi intinya semua kulit binatang yang statusnya itu bangkai, tadi sudah kita terangkan tentang masalah bangkai, itu nanti semuanya bisa disucikan kecuali apa? Kulit bangkainya anjing dan babi, baik babi hutan ataupun rumahan, dan juga kulitnya binatang atau sesuatu yang keluar dari keduanya atau salah satu dari keduanya, walaupun bersamaan dengan hayawan yang suci, misalnya yaitu seperti hanya ada babi berhubungan dengan kambing, akhirnya dari babi betina tadi karena berhubungan dengan kambing jantan melahirkan anak yang berupa kambing, maka yang seperti itu kok dia mati baik disembelih dengan syarat ataupun mati dengan sendirinya, hukumnya bangkai, maka kulitnya sudah tidak bisa disucikan kembali. Jadi sudah tidak bisa disucikan. Nah, sekarang tata cara menyamak itu bagaimana? Tata cara menyamak yaitu dengan cara menghilangkan fudul atau menghilangkan sisa-sisa yang masih melekat pada kulit yang bisa membusuk segera direndam dalam air, yaitu berupa darah dan sesamanya seperti sisa-sisa daging. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan barang yang asam, pahit atau menggetirkan lidah. Contohnya apa? Seperti tanaman absin, yaitu sejenis tanaman yang berbau wangi dan rasanya itu pahit. Nah, jika barang pahit yang digunakan itu najis, contohnya mungkin yang digunakan adalah kotoran burung dara, maka sudah dianggap cukup dalam proses penyamaan. Nah, namun ketika kulit yang telah disamak itu akan digunakan semisal untuk sholat, maka disyaratkan harus dibasuh menggunakan air terlebih dahulu. Seperti itu cara menyamak. Nah, sekarang keterangan materi sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Mohon dijawab soal-soalnya. Siap ya. Sekarang pertanyaan yang nomor 1. Kam nau'an najasati. Jadi pertanyaan nomor 1, ada berapa macam najis itu? Macamnya najis itu ada berapa? Pertanyaan yang nomor 2,
Mana jasatul mughaladhah? Apa yang dimaksud dengan najis mughaladhah? Pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 3, bagaimana kaifa tathuru? Bagaimana cara mensucikan najis mughaladhah? Pertanyaan yang nomor 4, mana jasatul mukhaffafah? Apa yang dimaksud najis mukhaffafah? Sekarang pertanyaan yang nomor 5, kaifa tathuru? Bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Ya. Sekarang pertanyaan yang nomor 6. Kam nau'an najasati mutawasithah? Ada berapa macam najis mutawasithah? Ada berapa macam najis mutawasithah? Pertanyaan yang nomor 7. Mana najasatul hukmiyah? Apa yang dimaksud najis hukmiyah? Apa yang dimaksud najis hukmiyah? Ya. Pertanyaan yang nomor 8. Kaifa tathuru? Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Pertanyaan yang nomor 9. Mana najasatul ainiyah? Apa yang dimaksud najis ainiyah? Apa yang dimaksud najis ainiyah? Pertanyaan yang nomor 10. Kaifa tathuru? Kaifa tathuru? Bagaimana cara mensucikan najis ainiyah? Bagaimana cara mensucikan najis ainiyah? Pertanyaan yang nomor 11 ya, nomor 11. Kaifa tathurul al-khamar? Bagaimana najis itu bisa suci? Kaifa tathurul al-khamar? Bagaimana najis bagaimana khamar bisa suci? Pertanyaan yang terakhir yang nomor 12. Kaifa tathuru jildametati? Bagaimana cara mensucikan kulitnya bangkai? Kaifa tathuru jildametati? Bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang namanya mohon maaf. Mari kita tutup majlis dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.